Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3121. Sudah lama setelah kepergian Gukyui, beberapa penggemar di tempat kejadian kembali ke akal sehat mereka dan mengutuk karena mereka adalah orang pertama yang meninggalkan panggung. Dan banyak penggemar wanita juga berbalik dan pergi diam-diam sambil menyeka air mata mereka. Ye Chen bahkan mendengar seorang pria digantung di belakangnya, mengutuk dan berkata, "Sial. Dari mana datangnya pangeran tampan yang bodoh itu? Jangan biarkan aku bertemu dengannya, atau aku akan mematahkan kukunya." Segera setelah itu, seseorang menimpali, "Bung, saya ikut. Saya tidak berpikir dia ingin menjadi bagian dari dunia lagi. Apa yang bisa dilakukan bajingan ini sehingga Dewiku bernyanyi dalam gaun pengantinnya dan bergegas menikah dengannya? Sial, aku benar-benar kesal." Pada saat ini, Ye Chen hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa musuh publik? Ini adalah musuh publik dari seluruh dunia, sialan. Xiao Churan, yang berada di samping, juga berkata dengan sedikit kehilangan, "Sayang, ayo kembali juga." Ye Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Xiao Churan berdiri dan berkata kepada Su Ziyu, yang ada di sampingnya, "Nona Su, saya dan suami saya akan pergi duluan." Su Ziyu sibuk berkata, "Aku akan pergi juga, ayo pergi bersama." Setelah mengatakan itu, dia juga buru-buru berdiri. Ye Chen memandang Gu Yanzong dan Lin Wanqiu, selalu merasa agak tidak sopan karena dia tidak bisa menyapa mereka berdua bahkan setelah dia pergi. Pada saat ini, Gu Yanzong tampak seperti "Aku mengerti kamu," mengangguk dengan lembut dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Lin Wanqiu juga memberi Ye Chen pandangan meyakinkan, yang berarti bahwa Ye Chen harus bergegas pulang terlebih dahulu dan tidak mengkhawatirkan mereka berdua. Namun, Ye Chen tahu bahwa mereka berdua akan bergegas kembali ke Yanjing malam ini dan mungkin akan segera menuju bandara. Tanpa pilihan, dia hanya bisa memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya di WeChat nanti. Adapun 5 bunga emas, mereka harus menjadi yang pertama menyerahkan baris pertama lorong ketika semua orang mulai keluar karena mereka duduk relatif di luar, jadi semua orang baru saja bangkit dari tempat duduk mereka dan didorong oleh kerumunan untuk pergi di luar. Seluruh pemandangan ini, dengan puluhan ribu orang keluar bersama adalah pemandangan yang spektakuler. Ketika mereka tiba, puluhan ribu orang ini ditempatkan pada interval yang panjang bolak-balik, beberapa datang lebih awal dan beberapa datang terlambat. Tapi sekarang, mereka semua bangkit satu demi satu dan bergegas menuju beberapa pintu keluar dalam satu aliran, sehingga seluruh arena tampak sangat padat. Ketika Ye Chen dan Xiao Churan keluar dari kursi baris pertama, Wang Dongsui, Song Wanting, Ito Nanaezi, Qin Aosui dan Chen Xiaozhao, yang duduk di luar, semuanya telah pergi. Ada begitu banyak orang di sekitar, jadi Ye Chen tidak repot-repot mencari mereka dengan sengaja. Istrinya Xiao Churan dan Su Ziyu sedang berjalan berdampingan, dan ketika Su Ziyu melihat mata Xiao Churan bersinar merah, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Xiao sangat menyukai Gukyui?" Xiao Churan mengangguk dengan lembut dan berkata dengan serius, "Saya selalu menyukainya, saya merasa bahwa dia bukan hanya penyanyi yang baik, tetapi dia juga aliran kebersihan yang sangat langka di industri hiburan saat ini, sangat bersih dan murni." Bab 3122. Su Ziyu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu diragukan lagi, dia bukan hanya aliran yang bersih, tetapi dia adalah satu-satunya di industri hiburan." Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa maksud Nona Su dengan itu?" Su Ziao tertawa, "Biarkan saya memberitahu Anda ini, di industri hiburan, tidak ada kekurangan lalat dan anjing, beberapa menjual diri demi keuntungan, beberapa memalsukan masa lalu mereka untuk ketenaran, dan yang lain cenderung mengikuti tren untuk koneksi. Ada juga orang yang memeras otak untuk membentuk persona, dan yang melakukan semua yang mereka bisa untuk mempromosikan CP. Ada yang jelas-jelas dari latar belakang miskin tapi harus mengemas diri sebagai anak kaya. Beberapa dari mereka jelas tidak berpendidikan sama sekali, tetapi mereka masih harus mengemas diri mereka sebagai orang kaya. Hal yang paling menjijikkan adalah bahwa beberapa yang disebut humas yang menyanjung orang asing mencoba merendahkan negara untuk mencari nafkah, bahkan sampai mengemas negara-negara dunia ketiga yang kotor itu sebagai negeri dongeng di bumi, dengan niat jahat dan tujuan yang tercela. Selain itu, ada banyak plagiarisme, imitasi, dan spekulasi jahat,
dan ketika Anda benar-benar menghitungnya, tidak ada sejarah yang benar-benar bersih. Satu-satunya yang tidak pernah memiliki sejarah hitam adalah Gu Qiuyi. Sejauh ini, dia belum membuat satu hype atau melakukan aktivitas terbang di malam hari di industri hiburan, dan semua sejarah pribadinya 100% benar. Media tidak melaporkannya, benar-benar rendah hati dan benar-benar dibudidayakan. Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Su tampaknya sangat akrab dengan industri hiburan. Tidak juga. Su Ziyu tersenyum ringan dan berkata dengan santai, hanya saja tidak ada rahasia di lingkaran ini yang bisa disembunyikan dariku. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Churan, apakah Tuan Xiao tahu apa yang dilakukan keluarga Gu Qiuyi? Xiao Churan berpikir sejenak dan berkata, saya pikir seseorang mengatakan bahwa keluarganya sedang berbisnis, tetapi ada beberapa laporan tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan. Itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka agak kuat. Su Ziao tertawa, lebih dari kuat, keuntungan tahunan industri keluarganya jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang dihasilkan oleh seluruh industri hiburan dalam setahun. Jadi bagi seseorang seperti dia untuk terlibat dalam industri hiburan seperti burung phoenix yang jatuh dari langit dan mendarat di sekawanan ayam, benar-benar downgrade. Xiao Churan tercengang dan berkata, tidak heran Gu Qiuyi tidak pernah terlibat dalam hype publisitas, bahkan hype CP, sesuatu yang dilakukan oleh seluruh industri hiburan, dia tidak pernah menyentuhnya. Di masa lalu, ada beberapa bintang pria yang bersikeras hype CP dengannya, tetapi berita palsu baru saja dirilis, biasanya tidak lebih dari 1 jam, agensi Gu Qiuyi akan segera mengeluarkan pernyataan disinformasi yang ketat, tidak pernah memberi orang lain kesempatan untuk hype. Su Ziyu mengangguk dan tertawa, tapi apa yang sebenarnya dilakukan tampaknya jarang dilaporkan, memberi kesan bahwa itu harus lebih kuat. Su Ziao tertawa, lebih dari kuat, industri keluarganya, laba setahun jauh lebih tinggi daripada laba yang dihasilkan oleh seluruh industri hiburan dalam setahun. Jadi orang-orang seperti dia untuk bercampur dalam industri hiburan adalah burung phoenix yang turun dari langit, mendarat di kawanan ayam, pukulan turun yang lengkap dan total. Xiao Churan tercengang dan berkata, tidak heran Gu Qiuyi tidak pernah terlibat dalam hype publisitas, bahkan hype CP, sesuatu yang dilakukan oleh seluruh industri hiburan, dia tidak pernah menyentuhnya. Di masa lalu, ada beberapa bintang pria yang bersikeras hype CP dengannya, tetapi berita palsu baru saja dirilis, biasanya tidak lebih dari 1 jam, agensi Gu Qiuyi akan segera mengeluarkan pernyataan disinformasi yang ketat, tidak pernah memberi orang lain kesempatan untuk hype. Su Ziyu mengangguk dan tersenyum, jadi Tuan Xiao seharusnya tidak merasa sedih karena dia berhenti dari industri hiburan. Izinkan saya menggunakan analogi. Orang-orang sebenarnya seperti peri yang turun ke bumi, mereka hanya datang untuk bersenang-senang dan mengalami hidup. Ketika mereka memiliki cukup kesenangan dan pengalaman, mereka secara alami akan kembali ke surga dan tinggal di sana. Xiao Churan mengangguk sambil berpikir dan berkata, apa yang dikatakan Nona Su sangat masuk akal. Menurut Anda, memang tidak mungkin dia akan bertahan di industri hiburan. Su Ziyu melirik Ye Chen yang terdiam dan berkata sambil tersenyum, bukankah video pembukaan konser tadi juga mengatakan bahwa Gu Qiuyi sebenarnya telah mencari pangeran tampan? Aku merasa dia bergabung dengan industri hiburan, kemungkinan besar untuk mencapai tujuan menemukan seseorang ini. Ya, Xiao Churan berkata setuju, aku merasakan hal yang sama. Su Ziyu menambahkan, Anda lihat bahwa dia telah dibesarkan dengan baik sejak dia masih kecil, jadi saya pikir asal-usul pangeran tampan tidak akan lebih buruk dari miliknya, dan bahkan mungkin lebih baik dari miliknya. Dengan itu, Su Ziyu menggunakan jarinya yang ramping untuk mengetuk bibir bawahnya dengan ringan dan berkata pada dirinya sendiri, Ayah, kalau begitu, analogi yang baru saja aku buat sebenarnya tidak terlalu tepat, peri turun ke bumi, tetapi mereka tidak turun ke bumi untuk bersenang-senang atau mengalami sedikit. Mereka berdua akan kembali bersama. Bab 3123. Kumpulan analogi peri Su Ziyu yang turun ke dunia fana ini membuat Xiao Churan menganggukkan kepalanya berulang kali saat dia mendengarkan. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Su Ziyu terlalu benar, dan arah sebenarnya dari segala sesuatunya harus sama dengan apa yang dia duga. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa kata-kata ini akan jatuh ke telinga Ye Chen, tetapi itu adalah sesuatu yang lain. Ye Chen tahu bahwa kata-kata Su Ziyu seolah-olah dia sengaja menyebut istrinya,
tetapi dengan cara yang sangat kabur, sehingga istrinya bahkan tidak akan tahu bahwa itu semua terkait dengannya. Ye Chen tidak mengerti mengapa Su Ziyu memberitahu Xiao Churan semua ini, apakah itu untuk memberi Xiao Churan tindakan pencegahan. Namun, dia sendiri juga tidak ingin meninggalkan Xiao Churan. Atau mungkin dia sengaja mengatakan ini pada dirinya sendiri. Tapi apa gunanya itu? Ye Chen tidak begitu mengerti untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa begitu memahami wanita ini, Su Ziyu. Dia merasa bahwa wanita ini agak terlalu pintar, sedemikian rupa sehingga dia selalu sedikit waspada terhadapnya jauh di dalam hatinya. Ketika mereka bertiga mengikuti kerumunan keluar dari arena, Su Ziyu bertanya pada Xiao Churan dan Ye Chen, ngomong-ngomong Tuan Xiao dan Tuan Ye, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Xiao Churan berkata, kami naik taksi untuk datang ke sini. Su Ziyu berkata, oh, Anda tidak bisa naik taksi pada jam seperti ini. Saya memperkirakan setidaknya ada 10.000 hingga 20.000 orang di lingkungan kami yang membutuhkan taksi, dan bahkan jika kami menggunakan perangkat lunak untuk memanggil taksi, kami masih harus menunggu setidaknya 1 jam. Xiao Churan buru-buru berkata, jangan ganggu Nona Su, kami tidak terlalu jauh, hanya 20 menit berjalan kaki. Su Ziyu berkata, bagaimana saya bisa melakukannya? Sekarang sudah sangat larut, Anda akan kelelahan ketika berjalan pulang, dan itu pasti akan mempengaruhi pekerjaan Anda besok. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia tidak bisa menolak lagi, jadi dia memandang Ye Chen dan bertanya, bagaimana menurutmu, suami, haruskah kita berjalan kembali atau naik mobil Nona Su? Ye Chen melirik Su Ziyu dan berkata dengan acuh tak acuh, karena Nona Su telah mengundang kami dengan sangat baik, kami tidak dapat mengecewakan kebaikannya. Setelah mengatakan itu, dia memandang Su Ziyu dan berkata dengan serius, Nona Su, saya telah memberi Anda masalah. Su Ziyu buru-buru berkata, Tuan Ye terlalu baik, hal kecil, itu sesuatu yang harus saya lakukan. Pada saat itu, Dong Ruolin melihat Xiao Churan di antara kerumunan dan berlari dengan cepat, berkata sambil berlari, Churan, bagaimana kamu akan kembali? Sepupuku sedang mengemudi untuk menjemputku, atau aku akan memberi kalian mengangkat. Kong Delong sekarang memiliki 2 tugas, yang satu tinggal di desa dan menderita, dan yang lain bertindak sebagai pengemudi Dong Ruolin, jadi Dong Ruolin biasanya membawanya kemanapun dia pergi, sehingga dia, sepupunya, tidak akan begitu bosan. Dan Dong Ruolin juga memiliki perasaan pribadinya sendiri. Dia merasa bahwa kondisi kehidupan sepupunya Kong Delong di kelurahan benar-benar sangat sulit, sehingga dia sering memanggilnya, di satu sisi untuk bertindak sebagai sopir untuk dirinya sendiri, dan di sisi lain agar dia bisa membawanya keluar untuk makan sesuatu yang enak dengan dalih bekerja. Ketika Xiao Churan melihat Dong Ruolin datang, dia sibuk berkata, maaf, Ruolin, aku sudah membuat janji dengan seorang teman untuk mengambil mobilnya kembali, jadi aku tidak akan mengganggumu dan sepupumu. Baru saat itulah Dong Ruolin melihat Su Ziyu di samping Xiao Churan. Bab 3124. Saat dia melihat Su Ziyu, seluruh tubuh Dong Ruolin tercengang. Dia langsung mengenali Su Ziyu, bagaimanapun juga, Su Ziyu adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Su dan sangat terkenal di kalangan generasi kedua Yanjing, bisa dibilang yang terkuat di kalangan putri selebriti Yanjing. Meskipun mereka tidak benar-benar berteman, mereka adalah kenalan di masa lalu dan telah bertemu di banyak kesempatan masyarakat kelas atas. Hanya saja dia tidak menyangka mengapa Su Ziyu ada di sini. Jadi, dia tanpa sadar bertanya, Nona Su, kenapa kamu ada di sini? Su Ziyu juga sedikit terkejut, Dong Ruolin dia ingat, putri keluarga Dong, meskipun itu jauh lebih kuat daripada keluarga top ini, keluarga Dong, tetapi bagaimanapun juga, mereka juga orang-orang di lingkaran yang sama, dan mereka semua memiliki beberapa interaksi satu sama lain. Jadi, dia kemudian tersenyum sedikit dan berkata, Nona Dong juga datang ke Jinling, apakah itu khusus untuk melihat konser? Dong Ruolin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya sekarang bekerja di Jinling, tepat di grup di Hao Jinling. Su Ziyu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jadi itu grup di Hao yang terkenal. Setelah mengatakan itu, dia juga sengaja atau tidak sengaja melirik Ye Chen, dan bahkan ada sedikit kecenderungan di matanya.
Itu karena saat pertama setelah dia tahu bahwa Dong Ruolin benar-benar bekerja di grup Dihao, dia merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat mencurigakan. Dia berpikir dalam hatinya, meskipun keluarga Dong hanya keluarga 10 miliar dolar, itu jauh dari membiarkan putri pertamanya lari ke Jinling ribuan kilometer jauhnya untuk bekerja, apalagi, keluarga di Yanjing ini semuanya lebih halus daripada monyet, tidak ada yang akan melakukan hal tercela seperti itu, pasti ada iblis ketika terjadi kesalahan, keluarga Dong pasti memiliki makna yang dalam-dalam langkah ini. Sebelum dia bisa terkejut selama 2 detik, dia segera sadar dan dia berseru dalam hati, itu pasti karena Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu melalui saluran apa keluarga Dong meraba-raba petunjuk yang berkaitan dengan Ye Chen, Dong Ruolin pasti berlari ke arah Ye Chen. Di samping, Xiao Churan tidak tahu latar belakang asli Su Ziyu, dia sibuk dengan pekerjaannya sepanjang hari, meskipun kecelakaan mobil Su Ziyu sebelumnya di terowongan gunung terlarang adalah masalah besar, Xiao Churan hanya mendengar bahwa ada itu, satu hal dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk mempelajarinya. Jadi, dia bertanya kepada Dong Ruolin dengan sedikit terkejut, Ruolin, kamu kenal Nona Su juga? Dong Ruolin baru saja akan berbicara, ketika Su Ziyu mengambil langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, ketika saya dulu bekerja di Yanjing, saya memiliki kerjasama dengan perusahaan keluarga Nona Dong, untuk sedikitnya, Nona Dong masih pesta saya. Begitu Dong Ruolin mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Su Ziyang tidak ingin dia mengungkapkan identitas aslinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti kata-kata Su Ziyu, mengangguk dan berkata kepada Xiao Churan, seperti ini, aku hanya tidak menyangka kamu dan Nona Su juga saling kenal. Xiao Churan tidak curiga dan tersenyum, Ibu Nona Su adalah klien saya, dan kami baru saja bertemu belum lama ini. Dipahami. Dong Ruolin mengangguk dengan lembut. Su Ziyu juga penasaran dan bertanya, benar Tuan Xiao, bagaimana Anda dan Nona Dong saling mengenal? Xiao Churan tersenyum dan menjawab, kami berdua adalah pacar yang baik, kami dulu berasal dari perguruan tinggi bersama, termasuk Ye Chen yang pernah menjadi teman sekelas kami selama setahun. Jauh di lubuk hati, Su Ziyu bahkan lebih terkejut, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Ye Chen sekelas dengan istrinya dan Dong Ruolin ini? Tapi Dong Ruolin ini datang untuk bekerja di Jinling, dia pasti datang untuk Ye Chen. Dan dia bekerja di grup Dihao Ye Chen, mungkinkah Dong Ruolin ini adalah kekasih Ye Chen di bawah mata Xiao Churan? Jika itu masalahnya, maka permainan, kegelapan di bawah lampu, Ye Chen benar-benar mahakarya. Memikirkan hal ini, pemikiran dialektis yang selalu ada di hatinya mulai bekerja lagi. Dia juga berpikir, sepertinya tidak benar, dari apa yang saya ketahui tentang Ye Chen, dia jelas bukan tipe orang yang menyimpan nyonya di belakang punggung istrinya, dan bahkan lebih tidak mungkin dia akan langsung berkumpul dengan istrinya, teman sekelas kuliah dan sahabat secara pribadi. Lalu mungkinkah Dong Ruolin tidak tahu identitas asli Ye Chen? Anggap saja dia sebagai teman sekelas, juga suami sahabat. Ketika saya memikirkan hal ini, Su Ziyu berkata dengan ragu-ragu, benar Nona Dong, karena Anda bekerja di grup kekaisaran, maka saya memiliki permintaan yang tidak terbalas. Saya memiliki beberapa proyek yang ingin saya hubungkan dengan grup kekaisaran. Saya ingin tahu apakah Anda bisakah memperkenalkan saya kepada ketua grup kekaisaran Anda. Bab 3125. Mendengar ini, Dong Ruolin menjawab dengan agak canggung, Nona Su, meskipun saya juga telah datang ke grup Dihao selama setahun, tetapi sejujurnya, saya belum pernah bertemu dengan ketua kami. Dia sepertinya tidak pernah datang ke grup. Urusan grup adalah semua bertanggung jawab atas wakil direktur Wang Dongsui Wang. Mengapa saya tidak memperkenalkannya untuk Anda? Dengan cara itu, Su Ziyu segera mengetahuinya. Sepertinya Dong Ruolin tidak tahu identitas ganda Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia tertawa dalam hatinya. Dong Ruolin ini juga cukup bodoh. Dia pasti datang ke Jinling hanya untuk lari ke Ye Chen, tetapi setelah datang begitu lama dia bahkan tidak mengetahui identitas Ye Chen. Dong Ruolin memperhatikan bahwa Su Ziyu memandang dirinya dengan cara yang kurang lebih aneh. Dia juga tidak bisa tidak melihat Su Ziyu, tetapi ketika mereka berdua saling berhadapan, Dong Ruolin selalu merasa bahwa dia berada di bawah banyak tekanan di depan Su Ziyu, jadi dia buru-buru berkata, itu, Churan, Ye Chen,
karena kamu akan kembali dengan Nona Su, maka aku tidak akan mengantarmu pergi, sepupuku masih menungguku di tempat parkir, aku akan pergi ke sana dulu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Su Ziyu, Nona Su, aku pergi dulu, kalian hati-hati di jalan. Su Ziyu mengangguk, mengingat sesuatu, dia buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Nona Dong, saya mungkin harus tinggal di Jinling sepanjang waktu dalam waktu dekat. Kami berdua dapat dianggap telah bertemu satu sama lain di negara lain. Mengapa Anda tidak meninggalkan saya informasi kontak Anda? Saya akan mentraktir Anda makan malam jika Anda punya waktu. Meskipun Dong Ruolin hanya mengenal Su Ziyu, dia jauh lebih buruk daripada Su Ziyu dalam hal peringkat. Perbedaan antara keduanya adalah jenis perbedaan bahwa bahkan jika mereka berada di perjamuan yang sama, mereka tidak akan pernah bisa duduk di meja yang sama. Jadi dia dan Su Ziyu sama sekali tidak memiliki informasi kontak satu sama lain, apalagi memilikinya, makan malam bersama secara pribadi. Sekarang Su Ziyu telah mengambil inisiatif untuk mengundangnya makan malam, dia memang agak tersanjung. Jadi Dong Ruolin setuju hampir tanpa berpikir, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata, ya, Nona Su, saya sudah berada di Jinling lebih lama dari Anda, jadi saya lebih baik mengundang Anda. Saya kurang lebih seorang setengah tuan rumah. Su Ziyu tersenyum dan berkata, tentu, Anda memperlakukan saya terlebih dahulu, dan saya akan mentraktir Anda kembali di lain hari. Dong Ruolin buru-buru berkata, tidak apa-apa, Nona Su, mari tambahkan WeChat, saya akan menyapu Anda. Su Ziyu mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menemukan kode QR WeChat-nya, dan kemudian memberikan permintaan pertemanan Dong Ruolin. Saat dia menambahkan Su Ziyu sebagai temannya, hati Dong Ruolin memang sedikit bersemangat dan melompat. Ini tidak bisa disalahkan pada keangkuhannya. Lagi pula, dia selalu tumbuh dalam suasana masyarakat kelas atas Yanjing. Dan kekuatan keluarga Dong, di seluruh masyarakat kelas atas Yanjing, hanya bisa digolongkan di tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu, orang-orang dari kelas mereka selalu terbiasa bertahan di celah-celah kelas atas, dan tentu saja, mereka sangat menghargai setiap kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang di puncak hierarki. Namun, ketika Ye Chen melihat Su Ziyu mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada Dong Ruolin dan bahkan ingin mengadakan kencan makan malam pribadi dengannya, dia menjadi semakin curiga di dalam hatinya, bingung dengan apa yang diinginkan wanita ini, Su Ziyu. Setelah mereka berdua menambahkan WeChat, mereka semua pergi ke tempat parkir bersama. Mobil Dong Ruolin tidak diparkir di area yang sama dengan mobil Su Ziyu, jadi dia melambaikan tangan kepada mereka bertiga di pintu masuk tempat parkir. Bab 3126. Ye Chen dan Xiao Churan mengikuti Su Ziyu dan menemukan mobilnya. Ye Chen tidak menyangka bahwa mobil yang dikendarai Su Ziyu ketika dia keluar sendirian adalah SUV Audi Q5 yang sangat biasa, yang memang sangat berbeda dari statusnya. Su Ziyu memandang Ye Chen dan Xiao Churan dan berkata sambil tersenyum, mobilnya tidak terlalu bagus, jadi tolong jangan terlalu memikirkannya. Xiao Churan sibuk berkata, kenapa tidak, ini sudah sangat bagus. Su Ziyu berkata sambil tersenyum, bagus jika kamu tidak keberatan, maka kalian berdua bisa duduk di barisan belakang. Jawab Churan, lalu duduk di barisan belakang Q5 bersama Ye Chen. Su Ziyang lalu menyalakan kendaraan dan melaju menuju Townsend First Class. Di jalan, Su Ziyu menghela nafas saat mengemudi, saya tidak menyangka bahwa kita semua ditakdirkan untuk bersama. Ibu saya memilih perusahaan dekorasi dan desain Tuan Xiao, dan ternyata Nona Dong juga teman sekelas di kampus. Tuan Xiao dan Tuan Ye. Xiao Churan juga tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ini memang takdir, dan saya tidak menyangka bahwa bisnis Anda, Nona Su, masih terkait dengan grup Dihao. Mitra terbesar saya sekarang adalah Dihao Group, dan proyek hotel yang saya kerjakan di tangan saya dimiliki oleh grup Dihao. Apakah begitu? Meskipun nada Su Ziyu sangat terkejut, tidak ada yang melihat bahwa tidak ada sedikit pun unsur kejutan dalam ekspresinya saat dia duduk di kursi pengemudi dan mengemudi. Dalam hatinya, dia berpikir, kamu bahkan tidak tahu bahwa suamimu adalah pemilik grup Dihao, dan kamu, sebagai istrinya, tidak mudah baginya untuk memberimu proyek hotel. Memikirkan hal ini, dia juga tidak bisa menahan nafas. Xiao Churan ini, dia benar-benar manis putih konyol, dia masih belum menemukan identitas Ye Chen sampai sekarang. Namun,
Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Itu masih kebetulan, di masa depan, saya mungkin juga memiliki lebih banyak kerja sama dengan pihak di Hao Group, jadi mungkin akan ada bisnis di antara kita di masa depan. Xiao Churan tanpa sadar tersenyum dan berkata, itu sangat bagus. Ye Chen mendengarkan sejenak dan kemudian kepalanya membengkak. Dia benar-benar ingin memberitahu semua orang di sekitarnya untuk berhenti menegosiasikan kerja sama untuk istrinya, bagaimana dia bisa menyelesaikan begitu banyak proyek. Pihak Song Wanting masih ingin memberinya proyek keluarga Song, dan ini sepertinya sedikit petunjuk untuk Su Ziyu lagi. Dia juga tahu bahwa di dunia bisnis, jika pihak A bersedia mengambil inisiatif untuk memberikan proyek kepada pihak B, itu adalah hadiah uang, tetapi dia tidak ingin Xiao Churan terlalu lelah. Pada saat ini, ponsel 3 orang di dalam mobil, semuanya mulai mengirim berbagai tweet seperti orang gila. Ye Chen melihat ke bawah dan melihat bahwa hampir semua tweet ini terkait dengan Gu Qiuyi. Konser oleh Gu Qiuyi ini benar-benar meledak di kalangan hiburan, dan bahkan di seluruh internet. Tidak ada yang menyangka konser Gu Qiuyi ini akan meledak dengan begitu banyak ledakan, dan dari awal hingga akhir, ada rentetan berita mengejutkan. Pertama, pengumuman bahwa ada seorang teman masa kecil selama 1 jam dan bahwa dia telah mencari satu sama lain. Lalu ada nyanyian, Tomorrow I'll Marry You, dalam gaun pengantin, mungkinkah ada pengakuan yang lebih langsung dari itu? Tepat setelah semua orang berpikir bahwa berita bahwa Gu Qiuyi mungkin akan menikahi seseorang dalam waktu dekat akan menjadi kejutan terbesar, Gu Qiuyi tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan. Ini adalah ledakan kosmik, penyanyi top stream terbaik, mengatakan dia keluar dari industri, tidak hanya itu sangat menentukan dan tajam, itu bahkan agak terlalu berubah-ubah. Hal baiknya adalah meskipun para penggemarnya kecewa, sebagian besar dari mereka dapat memahami keputusannya sehubungan dengan cerita yang dibagikan Gu Qiuyi kepada semua orang. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mencari pangeran tampan, dan ketika dia akhirnya menemukannya, dia secara alami ingin berlipat ganda dengannya dan menjadi istri dan ibu yang berbudi luhur, sementara karirnya di industri hiburan itu sendiri adalah sangat sibuk, dan jika dia tidak keluar dari lingkaran, akan sulit untuk memiliki energi yang cukup untuk memainkan peran sebagai istri dan ibu yang berbudi luhur. Sejumlah kecil orang yang tidak dapat memahami situasi terutama cemburu dan iri. Namun, masih banyak penggemar yang berharap akan datang hari di mana air pasang akan berbalik. Lagi pula, banyak selebritas telah membuat pernyataan tentang berhenti dari industri hiburan, dan memiliki jumlah yang tidak diketahui dari apa yang disebut konser perpisahan, dan kemudian setelah 1 atau 2 tahun, mereka kembali. Xiao Churan mengharapkan hal yang sama, jadi dia buru-buru pergi untuk menelusuri berita dan pencarian panas Weibo untuk melihat apakah ada yang mendiskusikan ini, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan nafas. Agensi Gu Qiuyi telah merilis sebuah pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa Gu Qiuyi secara resmi keluar dari industri hiburan setelah tur ini, jadi sepertinya tidak akan ada ruang untuk masalah ini dibalik. Bab 3127. Pada saat ini, di belakang panggung dipertunjukkan. Di ruang tunggu Gu Qiuyi, Chen Duoduo, dengan mata merah, secara pribadi membantunya melepas gaun pengantinnya dengan hati-hati, tersedak dengan sedikit sakit hati, Qiuyi. Aku benar-benar tidak mengerti, karena kamu sudah memutuskan untuk memakainya, gaun pengantinmu di konser ini, kenapa kamu tidak menyebutkan nama pria Ye Chen itu? Berbicara tentang ini, dia mengeluh dengan agak marah, jika saya harus mengatakannya, Anda seharusnya memaksanya untuk menikah di depan puluhan ribu pemirsa, di depan semua penggemar di negara ini. Terus, teriakkan saja namanya agar dia naik ke atas panggung, dan kemudian tanyakan padanya di atas panggung di depan semua orang kapan tepatnya dia akan menepati janjinya. Gu Qiuyi memandang dirinya di cermin, dengan hati-hati melepas anting-anting berliannya yang berkilauan dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti telah menonton terlalu banyak drama idola romansa, hubungan dan pernikahan tidak dipaksakan, mengapa menggunakan pengaruhmu untuk memaksa orang keluar dari rumah? Panggung. Ini tidak seperti tidak ada seorang pun di industri hiburan yang pernah melakukan ini sebelumnya, dan bukankah mereka akhirnya bercerai? Aku hanya ingin memberitahunya sendiri di hari ulang tahunnya, perasaan macam apa yang aku miliki untuknya selama ini, dan aku berjanji sejak lama untuk menunggunya selama 3 tahun.
Jika saya memanggil namanya di tempat saat ini dan bertanya kepadanya kapan dia akan memenuhi janjinya, itu berarti saya akan kembali pada kata-kata saya. Chen Duoduo berkata dengan suara tertekan, tapi pengakuan yang kamu buat hari ini terlalu besar, dan kamu harus benar-benar keluar dari industri hiburan. Banyak hal, kamu telah memberikan begitu banyak untuknya. Jika kamu tidak mendorongnya sedikit, bagaimana jika dia mundur darimu? Bagaimana jika dia tidak menepati janjinya setelah 3 tahun? Gu Qiuyi berkata dengan serius, jika dia benar-benar tidak bisa menepati janjinya, maka aku tidak akan menyalahkannya. Apa? Chen Duoduo berkata dengan tercengang, jangan salahkan dia, aku memberitahumu Gu Qiuyi, ya ampun bahwa Ye Chen tidak menepati janjinya setelah 3 tahun. Aku, Chen Duoduo, adalah orang pertama yang tidak menginginkannya. Ketika saatnya tiba, aku akan mengekspos pria tak berperasaan ini di internet. Gu Qiuyi berkata, jangan bicara omong kosong. Keluarga saudara Ye Chen telah baik kepada keluarga kami, ayahnya banyak membantu keluarga kami di masa lalu, dan kehidupan ayah saya juga diselamatkan oleh saudara Ye Chen. Dengan kebaikan yang begitu besar, tidak peduli keputusan apa yang dibuat brother Ye Chen, saya akan dengan rela dan sepenuhnya menerimanya. Chen Duoduo cemas seperti semut di hotpot. Gu Qiuyi, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Dia baik kepada keluargamu, tetapi apakah kamu tidak memiliki cinta untuknya? Bukankah video yang diputar di awal konser dedikasi diam-diam yang telah Anda tunjukkan kepadanya selama bertahun-tahun? Mungkinkah hanya karena dia menyelamatkan ayahmu, setelah bertahun-tahun pengabdianmu, dia benar-benar bisa mengecewakanmu? Gu Qiuyi berkata, kurang lebih dengan tidak sabar, oh, well, kamu yang paling banyak bicara. Cepat dan bantu aku melepas gaun pengantinku, aku masih harus mengejar penerbangan nanti. Chen Duoduo bertanya, kamu akan pergi malam ini? Ya. Gu Qiuyi berkata, konser sudah selesai, jadi tidak ada lagi yang harus saya lakukan. Anda tinggal di sini dan bekerja dengan perusahaan eksekutif untuk mengurus akibatnya, sementara saya kembali ke Yanjing untuk mempersiapkan konser berikutnya. Chen Duoduo berkata, kalau begitu tidak perlu mengejar penerbangan pulang terlalu larut, istirahatlah selama 1 malam dan tunggu sampai besok. Chen Duoduo berkata, kamu membuat pengakuan yang begitu tulus di konser, tetapi Ye Chen membawa pulang istrinya setelah konser. Tidakkah kamu ingin tinggal 1 hari lagi untuk melihat apakah dia akan memberimu pernyataan? Tidak dibutuhkan. Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatakan semuanya, aku hanya ingin saudara Ye Chen sendiri tahu dengan jelas perasaan apa yang sebenarnya aku miliki untuknya. Bab 3128. Itulah mengapa saya tidak memasang foto frontal dia di video konser, bahkan sebagai seorang anak, dan saya tidak mengatakan di depan umum bahwa itu adalah hari ulang tahunnya atau bahwa dia ada di sana hari ini, karena saya tidak ingin orang lain untuk menebak bahwa pangeran tampan saya adalah dia, terutama untuk tidak membuat istrinya curiga. Dan karena aku bilang aku akan menunggunya selama 3 tahun, aku pasti akan menunggunya dengan rendah hati, dan pasti tidak akan membuat masalah untuknya sebelumnya, belum lagi tidak ingin menempatkannya di sebuah dilema. Chen Duoduo yakin dan melengkungkan tangannya ke arah Gu Qiuyi, berseru, saya benar-benar yakin akan Anda. Sungguh, saya bahkan tidak mengangkat tembok ketika tembok itu jatuh, saya hanya yakin akan Anda. Kepribadian renungan yang khas. Jika Ye Chen tidak menikahimu di rumah, dia akan menyesalinya sampai kehidupan selanjutnya dan selanjutnya. Jangan miskin. Gu Qiuyi dengan hati-hati melepas gaun pengantinnya dengan bantuannya dan berkata, Duoduo, aku belum melepas riasan panggungku dan aku harus pergi ke bandara nanti, jadi aku tidak akan bisa meluangkan waktu untuk meletakkan ini, gaun pengantin pergi. Chen Duoduo berkata tanpa daya, saya tahu itu harta Anda, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyimpannya dengan benar dan membawanya kembali kepada Anda dalam kondisi sempurna. Gu Qiuyi mengangguk dan tersenyum, terima kasih. Kamu adalah saudara perempuanku yang baik. Aku akan mentraktirmu makan besar saat kita kembali. Chen Duoduo memberinya tatapan kosong dan bergumam, kamu masih mentraktirku makan besar, kamu telah mengumumkan bahwa kamu berhenti dari industri hiburan kali ini, jadi aku bisa diberhentikan sebagai agen. Gu Qiuyi buru-buru tertawa dan berkata, jangan. Kami masih memiliki selusin atau 20 konser untuk dihadiri, tunggu konsermu. Setelah selesai,
biarkan aku keluar dari industri hiburan dulu, tapi aku masih harus melakukan hal-hal lain. Kalau begitu aku akan mencari pekerjaan di Recollection Group dan kamu akan datang dan bekerja untukku sebagai asisten. Chen Duo berkata tanpa daya, saya tahu ini adalah harta Anda, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengembalikannya kepada Anda dengan benar dan utuh. Gu Qiuyi mengangguk dan tersenyum, terima kasih. Kamu adalah saudara perempuanku yang baik. Aku akan mentraktirmu makan besar saat kita kembali. Chen Duo memberinya tatapan kosong dan bergumam, kamu masih mentraktirku makan besar, kamu telah mengumumkan bahwa kamu berhenti dari industri hiburan kali ini, jadi aku bisa diberhentikan sebagai agen. Gu Qiuyi buru-buru tertawa dan berkata, jangan. Kami masih memiliki selusin atau 20 konser untuk dihadiri, tunggu konsermu. Setelah selesai, biarkan aku keluar dari industri hiburan, tapi aku masih harus melakukan hal lain. Aku akan memberimu 2 kali lipat gaji tahunan. Chen Duo senang, tetapi wajahnya masih bersenandung dan berkata, menjadi asisten tidak masalah. Lagi pula, kami juga lulusan universitas terkenal jurusan ekonomi dan manajemen. Kami lebih dari cukup untuk menjadi asisten Anda untuk apapun, tapi lupakan gaji tahunan ganda ini. Kakakmu Duo bukanlah orang yang kekurangan uang. Alasan mengapa dia ingin bergantung padamu juga karena dia memiliki hubungan yang baik denganmu, bahkan jika dia tidak menghasilkan uang, dia nyaman bekerja dengan Anda. Gu Qiuyi meraih lengan Chen Duo dan berkata sambil tersenyum, Aigo Sister Duo, Anda akhirnya mengatakan yang sebenarnya hari ini, tampaknya saya masih memiliki pesona kepribadian yang lebih kuat, saya dapat menyimpan bakat seperti Anda di sekitar untuk melayani saya, hahaha, wanita ini benar-benar menawan. Aku Po. Chen Duo menepis mulutnya dan berbicara, berhentilah miskin di sini, apakah kamu tidak punya penerbangan untuk dikejar? Cepat dan lepaskan riasanmu. Saat dia berbicara, ada ketukan di pintu dan ibu Gu Qiuyi, Lin Wanqiu, bertanya dengan suara lembut, Nui, bisakah ibu masuk? Bab 3129. Mendengar suara ibunya di pintu, Gu Qiuyi buru-buru berkata, Bu, aku melepas riasanku dan mengganti pakaianku, apa kamu sendirian? Lin Wanqiu sibuk menjawab, ibu sendirian. Gu Qiuyi kemudian berkata kepada Chen Duo, pergi dan buka pintu untuk ibuku. Oke. Chen Duo setuju dan buru-buru membuka pintu kamar. Setelah pintu terbuka, Lin Wanqiu memandang Chen Duo dan berkata sambil tersenyum, Duo, kali ini benar-benar sulit bagimu. Chen Duo buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Bibi Lin, ini semua pekerjaanku, sama sekali tidak sulit. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan wajah terkejut, Bibi Lin, mengapa kamu terlihat jauh lebih muda hari ini? Saya merasa bahwa jika saya tidak mengendalikan kendali saya mungkin terlihat lebih tua dari Anda dalam 2 tahun lagi. Lin Wanqiu berkata sambil tersenyum, Bibi memang memiliki beberapa produk perawatan kulit yang relatif khusus yang benar-benar cukup efektif. Saya telah menggunakannya. Ketika saya kembali ke Yanjing, saya akan meminta seseorang mengirimi Anda 1 set, atau Anda bisa datang langsung ke rumah untuk mengambilnya. Lin Wanqiu tahu bahwa dia secara alami tidak bisa memberitahu Chen Duo tentang pil pengembalian musim semi. Selain itu, bahkan jika dia memberitahu dia takut akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Dan sebaliknya, dia juga akan menyebabkan masalah bagi Ye Chen, jadi dia menutupinya dengan produk perawatan kulit. Chen Duo selalu sangat dekat dengan Gu Qiuyi, jadi dia juga sangat akrab dengan Lin Wanqiu. Mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya, Bibi Lin. Lin Wanqiu tertawa, apalagi yang kamu harus sopan kepada Bibi, mulai sekarang produk perawatan kulitmu akan disediakan oleh Bibi untukmu. Aku akan meminta pengemudi grup mengirimkannya kepadamu secara teratur. Chen Duo tersanjung dan berkata dengan sedikit gentar, Bibi Lin, tidak perlu repot seperti itu, jika itu cukup baik, saya akan pergi dan membelinya sendiri di masa depan. Lin Wanqiu tertawa dan berkata, kamu masih terlalu formal dengan bibimu. Sudah beres, jika kamu terus mendorong, kamu akan memperlakukan Bibi seperti orang luar. Mendengar ini, Chen Duo mengangguk dan berkata, terima kasih, Bibi Lin, kalau begitu aku minta maaf. Lin Wanqiu mengangguk dan kemudian berkata kepada Gu Qiuyi, Nui, ayahmu dan aku akan pergi ke bandara.
Ayahmu berpikir kamu telah bekerja terlalu keras hari ini, jadi dia memintaku untuk memberitahumu untuk beristirahat dengan baik di hotel malam ini, dan tidak ikut dengan kami di malam hari. Jangan ibu. Gu Qiuyi sibuk berkata, aku hanya akan melepas riasanku dan kembali dengan kalian. Aku tidak lelah sama sekali sekarang. Aku tidak perlu banyak istirahat. Selain itu, tidak ada gunanya aku bermalam. Saya mungkin juga kembali dengan kalian, maka saya masih bisa tidur nyenyak di rumah. Lin Wanqiu mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, bertanya dengan lembut, kamu membuat pengakuan yang begitu mendalam di konsermu sendiri hari ini. Tidakkah kamu ingin melihat bagaimana Chener bereaksi secara langsung? Menginaplah semalaman dan kamu bahkan mungkin bisa untuk bertemu dengan Chener besok. Tidak. Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, membuat suara besar dan tidak menyapa saudara Ye Chen sebelumnya. Saya takut saya akan menakuti saudara Ye Chen, jadi saya sebaiknya kembali dulu dan melihatnya lagi setelah beberapa saat. Lin Wanqiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa, kamu gadis, kamu berani melakukan sesuatu yang begitu menghancurkan bumi. Apakah kamu masih takut bahwa kamu tidak akan tahu bagaimana menghadapi Chener sesudahnya? Gu Qiuyi berkata dengan lembut, ayah ibu, kamu tahu aku sebenarnya memiliki kulit tertipis. Aku gugup melakukan ini hari ini selama berhari-hari. Punggungku masih berkeringat. Hal terakhir yang ingin aku lihat sekarang adalah saudara Ye Chen. Kamu biarkan aku pulang untuk menghindari badai. Anak ini, Lin Wanqiu tertawa tak berdaya. Kalau begitu baiklah. Kamu memanfaatkan waktu untuk menghapus riasan, berganti pakaian yang lebih nyaman. Aku pergi untuk berbicara dengan ayahmu. Kami menunggumu sebentar, lebih lama. Terima kasih ibu. Gu Qiuyi tersenyum bahagia dan memberi Lin Wanqiu ciuman di pipinya. Bab 3130. 10 menit kemudian, Gu Qiuyi, yang telah berganti pakaian sehari-hari, masuk ke mobil bersama orang tuanya dan menuju ke bandara. Di perjalanan, Gu Qiuyi terus mengobrol dengan ibunya, Lin Wanqiu. Sebagai seorang wanita, Lin Wanqiu memiliki banyak pertanyaan di benaknya untuk ditanyakan kepadanya, tetapi pertanyaan pertamanya adalah, Nui, kapan Anda memesan gaun pengantin yang Anda kenakan malam ini di belakang punggung kami? Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, Bu, kamu kenal Vera Wang, kan? Ya. Lin Wanqiu mengangguk, bukankah itu merek independen dari desainer Cina Amerika Wang Weiwei? Ini benar-benar panas di Eropa dan Amerika tahun ini, bahkan mantan Presiden AS Clinton serta Putri Buten, menikah mengenakan gaun pengantin, dirancang olehnya. Kamu memesan gaun pengantin itu darinya juga. Gu Qiuyi tertawa, dia telah mengumumkan beberapa tahun yang lalu bahwa dia pensiun dan tidak lagi membuat gaun pengantin untuk orang lain secara pribadi. Tetapi saya mengundangnya dari AS beberapa bulan yang lalu dan mengukur saya, lalu dia membawanya kembali ke AS dan membuatnya untuk saya secara pribadi. Lin Wanqiu tertawa, kalau begitu kamu punya banyak wajah. Orang-orang menyebutnya sehari, dan kamu masih membuat gaun pengantinmu lagi. Gu Qiuyi berkata dengan serius, Bu, jujur saja, awalnya saya tidak bisa mengundangnya, meskipun asetnya tidak sebesar keluarga besar papan atas, tetapi dia biasanya berteman dengan orang-orang kuat teratas, banyak keluarga kaya dan eksekutif papan atas di dunia. Amerika Serikat telah memintanya untuk mendesain gaun pengantin mereka, dan para selebriti di China ini juga mengantre untuk menemukannya. Tetapi meskipun demikian, tidak ada yang dapat mengundangnya secara pribadi tahun ini, belum lagi saya, bahkan keluarga Su dan Ye mencarinya keluar, tidak mungkin baginya untuk keluar sendiri. Mengatakan itu, Gu Qiuyi berhenti sebentar dan menambahkan, alasan utama mengapa dia bersedia datang ke China secara pribadi untuk membantu saya mengukur dan membuat gaun pengantin saya kali ini adalah karena dia tahu bahwa saya adalah calon menantu perempuan, yang sudah lama disetujui Bibi An. Lin Wanqiu bertanya dengan heran, kamu mengatakan bahwa Wang Weiwei ini ada di sini karena wajah Ibu Chener. Benar. Gu Qiuyi berkata, saya hanya membayar deposit ke mereknya untuk seorang desainer di bawahnya untuk merancang gaun pengantin tingkat tinggi untuk saya, tetapi saya tidak berharap dia datang sendiri. Saya benar-benar terkejut pada saat itu dan tidak mengerti mengapa dia datang secara langsung, dan hanya setelah bertanya kepadanya, saya mengetahui bahwa dia telah berteman baik dengan Bibi An dan Ibu Bibi An selama bertahun-tahun. Apalagi, ketika saudara Ye Chen kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi keluarganya dengan Bibi An ketika dia masih kecil, dia juga bertemu saudara Ye Chen dan tahu tentang hubungan keluarga kami dengan keluarga Bibi An.
Lin Wanqiu meratap, Wang Weiwei juga harus berusia lebih dari 70 tahun, setidaknya hampir 20 tahun lebih tua dari saudara perempuan An. Saya tidak berharap untuk tetap berteman dengan saudara perempuan An. Gu Qiuyi berkata, atau mungkin mereka bertemu melalui ibu bibi An. Mengatakan itu, Gu Qiuyi menambahkan, tapi menurutnya, bibi An juga telah banyak membantunya di masa lalu, dan melihat nada suaranya, dia tampaknya sangat berterima kasih. Lin Wanqiu mengangguk, bibi Anda telah membantu begitu banyak orang, di lembah silikon saja, lebih dari setengah perusahaan besar telah mengambil investasi dari bibi Anda. Gu Qiuyi memberi petunjuk dan melanjutkan. Jadi dia datang jauh-jauh untuk membantu saya mengukur saya, dan kembali untuk secara pribadi membantu saya membuat gaun pengantin saya selama beberapa bulan, dan setelah itu dilakukan beberapa waktu lalu, dia bahkan secara pribadi membawanya kepada saya untuk mencobanya dan membuat penyesuaian yang baik di tempat, dan setelah semua pekerjaan ini, dia tidak ingin mengambil sepeser pun pada akhirnya, mengatakan bahwa saya adalah menantu bibi An, sama seperti dia, menantu perempuan sendiri. Gu Yanzong, yang diam di samping, tiba-tiba bertanya kepada Gu Qiuyi dengan sangat serius saat ini, Nui Nui, kamu tidak memberitahu dia tentang situasi Cener, kan? Tidak. Gu Qiuyi berkata, dia hanya menyebutkan hubungannya dengan keluarga bibi An, tetapi tidak bertanya padaku tentang saudara laki-laki Ye Chen. Gu Yanzong tiba-tiba teringat sesuatu, menepuk pahanya dan berkata, oh tidak, kita melupakan sesuatu yang penting. Hati Gu Qiuyi menegang dan dia buru-buru bertanya, ayah, apa yang begitu penting? Gu Yanzong berkata, kamu membuat keributan besar di konser hari ini, jika keluarga An melihatnya, mereka akan tahu bahwa Cener masih hidup, dan mereka akan tahu bahwa kita telah menemukannya. Bab 3131. Mendengar ini, seluruh tubuh Gu Qiuyi langsung menegang dan berkata begitu saja, ayah. Aku, seharusnya tidak membuat masalah bagi saudara Ye Chen, kan? Lin Wanqiu berbicara pada saat ini. Saya pikir keluarga An tahu bahwa Cener masih hidup, itu bukan hal yang buruk, kakek nenek Cener masih hidup, dan keluarga An juga dijalankan oleh mereka. Jika mereka tahu bahwa Cener masih hidup, mereka hanya akan bahagia dan tidak akan pernah mengancam Cener. Mungkin setelah mereka berkenalan dengan Cener, mereka dapat membawa lebih banyak sumber daya dan peluang ke Cener sebagai gantinya. Mengatakan itu, Lin Wanqiu menambahkan, mengambil langkah mundur, bahkan jika keluarga An memiliki sedikit kasih sayang untuk Cener, tetapi bagaimanapun juga, ada kekerabatan darah, paling-paling, mereka tidak akan saling mengganggu, dan mereka pasti tidak akan melakukannya, bisa datang untuk menyusahkan Cener atas kemauan mereka sendiri. Gu Yanzong memikirkannya, menghela nafas lega dan mengangguk, itu benar, ancaman nyata bagi Cener adalah keluarga Su, tetapi keluarga Su jelas tidak lagi cocok untuknya sekarang. Lin Wanqiu sibuk bertanya, kalau begitu, apakah menurutmu pembunuh yang membunuh saudara Ye dan saudari An saat itu akan mengejar Cener jika dia tahu dia masih hidup? Gu Yanzong menggelengkan kepalanya, kurasa tidak, jika mereka menginginkan kehidupan Cener, saat itu di Jinling, mereka akan membunuhnya bersama mereka. Lagi pula, bahkan kakak laki-laki Ye tidak dapat melarikan diri dari racun mereka, tangan, jika mereka ingin membunuh Cener, bagaimana Cener bisa selamat? Lin Wanqiu sedikit mengangguk, sementara Gu Qiuyi di sampingnya sedikit lega. Dia menyentuh hatinya sambil berkata dengan ketakutan yang tak tertandingi, aku benar-benar khawatir menyebabkan masalah bagi saudara Ye Chen, jangan membahas masalah ini dengannya sebelumnya. Gu Yanzong tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, tidak apa-apa, satu-satunya yang tahu tentang pertunangan Anda adalah keluarga Ye, keluarga An, dan keluarga Yanjing. Bahkan jika Anda tidak mengatakan ini di konser, keluarga Ye telah lama mengetahui masalah Chen, dan Ibu Su Ziyu dan Du Haiking dari keluarga Su juga harus mengetahuinya. Adapun 2 atau 3 keluarga yang tersisa, bahkan jika mereka mengetahuinya sekarang, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Benar. Lin Wanqiu berbicara. Bahkan jika mereka tahu bahwa Cener masih hidup, mereka masih tahu siapa Cener sebenarnya, jadi kurasa itu tidak masalah. Itu bagus. Gu Qiuyi menghela nafas, baru saja ayah tiba-tiba mengatakan omong kosong, kupikir aku dalam masalah besar. Lin Wanqiu menyentuh tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan merasa terbebani, ini bukan hal yang baik. Jika dia tahu tentang konser Anda hari ini, dia pasti akan tahu bahwa kami telah menemukan Cener,
dan mungkin dia akan berbicara dengan Nenek Chen tentang hal itu. Anda mungkin bisa bertemu dengan keluargaan. Bertemu dengan keluargaan. Gu Qiuyi bertanya dengan sibuk, jika saudara Ye Chen tahu, apakah dia akan marah padaku? Lin Wanqiu berkata dengan serius, jadi, Anda harus memahami gelar, ketika Anda pergi ke Amerika, Anda hanya dapat mengambil inisiatif untuk mengunjungi Wang Weiwei. Apakah keluargaan akan melihat Anda atau tidak, itu tergantung pada apakah Wang Weiwei akan datang. Sampaikan informasi ini, jika Wang Weiwei menyampaikan masalah ini, maka itu akan menjadi inisiatif mereka untuk melihat Anda ketika keluargaan melihat Anda, bukan inisiatif Anda untuk melihat mereka. Gu Qiuyi bertanya dengan bingung, tapi untuk apa aku akan menemui keluargaan? Lin Wanqiu berkata, tentu saja, ini untuk membantu menghubungkan Chener dengan keluargaan. Jika Chener bisa mendapatkan bantuan keluargaan, perkembangan masa depannya pasti akan mendapat dorongan besar, sehingga mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 3132. Meskipun Chener dan keluargaan memiliki hubungan darah, mereka tidak pernah memiliki banyak kontak satu sama lain, dan sejak ibu Chener meninggal, keluargaan telah diasingkan dari Chener selama bertahun-tahun. Petik 2. Dan kali ini, Wang Weiwei datang untuk membuat gaun pengantin Anda demi keluargaan, yang dengan sendirinya merupakan peluang yang sangat bagus untuk terobosan, dan jika Anda pergi ke Amerika kali ini dan mengunjungi Wang Weiwei, omong-omong, semuanya secara alami akan jatuh ke tempatnya. Gu Qiuyi mengangguk dengan linglung dan sibuk berkata, oke ayah, aku tahu. Pada saat ini, Ye Chen dan istrinya Xiao Churan sudah kembali ke rumah. Xiao Churan, karena dia tidak bisa menerima bahwa Gu Qiuyi tiba-tiba akan berhenti dari dunia menyanyi secara permanen, telah memegang teleponnya saat berpartisipasi dalam kampanye baru di Weibo untuk tempat nomor 1 di daftar pencarian panas, di mana jutaan penggemar bergandengan tangan untuk meminta Gu Qiuyi tetap di industri hiburan. Sementara dia sibuk menggesekkan teleponnya untuk mendukung, Ye Chen pergi ke halaman sendirian dan menelepon Gu Yanzong. Dia tahu bahwa Gu Yanzong akan meninggalkan Jinling dan kembali ke Yanjing malam ini, tetapi barusan di tempat konser, dia tidak memiliki banyak komunikasi dengan Gu Yanzong karena istrinya ada di sana dan ada terlalu banyak orang, jadi dia bergegas untuk memberi meneleponnya dan ingin mengucapkan selamat jalan untuknya dan Lin Wanqiu. Ketika panggilan itu dijawab, Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, Chener, kamu sudah sampai di rumah, kan? Ye Chen berkata, ya, Paman Gu. Saya sudah sampai di rumah, di mana Anda dan Bibi Lin. Apakah Anda dan Bibi Lin sudah berangkat ke bandara? Ya. Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, kami sudah dalam perjalanan, dan kebetulan Nui Nui juga harus kembali bersama kami malam ini, jadi kami akan pergi bersama sebagai sebuah keluarga. Ah. Ye Chen terkejut dan bertanya, Nui Nui juga akan pergi. Dia sangat lelah setelah konser, mengapa dia tidak beristirahat semalaman sebelum kembali? Gu Yanzong tertawa, Bibi Lin dan saya juga menasihatinya untuk melakukan hal yang sama, tetapi anak itu bersikeras untuk kembali bersama kami, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, jadi dia bisa kembali dan beristirahat dengan baik. Hati Ye Chen agak kosong dan dia berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu, kamu bisa memberitahunya untuk mengirimiku WeChat saat dia mendarat. Oke. Gu Yanzong lalu berkata, Chener ini sudah larut. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Ye Chen malu dan berkata, Paman Gu, aku benar-benar minta maaf, kamu dan Bibi Lin datang jauh-jauh hari ini, aku tidak menghiburmu dengan benar, dan aku tidak bisa pergi ke bandara untuk mengantarmu pergi ketika Anda meninggalkan. Gu Yanzong tertawa santai, tidak apa-apa, kita semua keluarga, tidak perlu terlalu sopan, apalagi, dalam waktu kurang dari sebulan, Anda akan datang ke Yanjing untuk menghadiri upacara leluhur keluarga Ye, lalu Anda akan tinggal di rumah paman, dan kita akan minum-minum. Oke. Ye Chen setuju tanpa ragu-ragu, kembali untuk menghadiri festival leluhur adalah sesuatu yang telah dia janjikan kepada kakeknya sebelumnya, dan karena dia telah berjanji kepada orang-orang, wajar jika dia harus menepati janjinya. Namun, Ye Chen juga tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Ye, jadi di awalnya juga tidak berencana untuk tinggal di keluarga Ye. Kalau tidak, jika dia bisa melihat bibinya, Ye Changmin, bahkan ketika dia melihat ke bawah dan ke atas,
tidak hanya dia akan sangat tersinggung, tetapi dia sendiri juga akan marah. Secara alami akan jauh lebih nyaman jika dia tinggal di rumah Gu Yanzong pada waktu itu. Ketika Gu Yanzong melihat persetujuan Ye Chen, dia berkata dengan sangat gembira, "Kalau begitu kita punya kesepakatan, ketika saatnya tiba, sebelum kamu berangkat ke Yanjing, beritahu paman sebelumnya." Bab 3133. Fakta bahwa Gu Qiuyi telah pergi membuat Ye Chen merasa sedikit sedih. Halaman itu sunyi saat ini, dan cuacanya masih agak dingin. Menatap langit yang diterangi cahaya bulan, Ye Chen bahkan lebih sedih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa konser Gu Qiuyi akan berakhir seperti ini. Memikirkan kembali foto-foto lama dari konser, hati Ye Chen dipenuhi dengan emosi dan rasa malu. Meskipun dia telah menjalani kehidupan yang sulit selama ini, di panti asuhan, dengan perlindungan rahasia Tang Sihai, dia sebenarnya dapat dianggap berpakaian dan diberi makan dengan baik, hanya saja semua jenis kondisi material sedikit lebih sulit. Namun, dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa selama bertahun-tahun dia menderita, seluruh keluarga Gu Qiuyi tidak berusaha mencari keberadaannya. Cinta ini saja telah membuatnya sangat tersentuh sehingga dia tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Belum lagi fakta bahwa Gu Qiuyi telah menepati janjinya untuk menikah dengannya selama bertahun-tahun dan telah menunggunya selama hampir 20 tahun dengan status lajang pikiran. Oleh karena itu, simpul di hati Ye Chen yang tidak bisa dia lepaskan adalah bagaimana membalas 3 anggota keluarga Gu atas cinta mereka. Alasan mengapa dia tidak bisa melepaskannya adalah karena dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki Xiao Churan, yang telah menikah dengannya selama 4 tahun dan tidak akan pernah meninggalkannya. Ketika Ye Chen menghela nafas dan mendesah dalam hatinya, Xiao Churan keluar dari villa terbungkus mantel katun dan memegang jaket Ye Chen di tangannya. Dia datang ke sisi Ye Chen, dengan lembut meletakkan jaket di pundaknya dan berbicara, "Sayang, mengapa kamu berlari keluar dan berdiri di sekitar? Malam ini cukup dingin." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Di dalam agak pengap, jadi saya ingin keluar untuk mencari udara segar." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Mengapa kita tidak menghentikan pemanas lantai di rumah kita? Ini sudah pertengahan Maret, tidak perlu menyalakan pemanas." Ye Chen berkata, "Lebih baik menyalakannya. Ini waktu yang paling mudah untuk masuk angin, jadi lebih baik menyalakan pemanas." Xiao Churan tidak bersikeras lagi, tetapi memandang Ye Chen dan bertanya dengan prihatin, "Sayang, mengapa saya merasa seolah-olah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Apakah Anda mengalami masalah?" "Tidak," Ye Chen berkata bertentangan dengan keinginannya. "Di sekitar Qingming, bisnis membaca Feng Shui akan melakukan perjalanan ke Yanjing, dan sebuah keluarga besar ingin meminta saya untuk pergi ke sana untuk membantu melihat Feng Shui kuburan leluhur mereka, tetapi tampaknya agak rumit, dan saya mencoba mencari cara bagaimana saya harus menanganinya." Alasan mengapa Ye Chen mengatakan ini adalah, di satu sisi, karena dia tidak ingin Xiao Churan terlalu banyak berpikir, dan di sisi lain, dia juga memberinya kesempatan untuk berjaga-jaga terlebih dahulu, memberitahu dia tentang perjalanannya ke Yanjing sebelum festival Qingming. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Chen tidak merasa puas karena alasan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu, sebaliknya, dia merasakan semburat kesedihan di hatinya. Sejak Tang Sihai muncul kembali, dan sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, hubungan antara dirinya dan Xiao Churan telah dipenuhi dengan semakin banyak kebohongan. Meskipun banyak dari kebohongan ini dibuat dari niat baik, sifat kebohongan tidak dapat disembunyikan. Pada saat ini, ketika Xiao Churan mendengar bahwa Ye Chen sedang bersiap untuk pergi ke pemandangan malam untuk membaca Feng Shui untuk orang lain lagi, dia tidak curiga di dalam hatinya, tetapi hanya bertanya kepadanya, "Suamiku, mengapa kamu mengambil pekerjaan itu? Membaca Feng Shui lagi?" "Ya." Ye Chen berkata dengan santai, "Uangnya cukup banyak, jadi tidak ada alasan untuk menolak." Bab 3134. Mengatakan itu, Ye Chen takut Xiao Churan akan mengulangi lagu lama yang sama, jadi dia segera menambahkan, "Selain itu, istri, Anda juga harus tahu bahwa kelompok orang kaya ini memiliki lingkaran mereka sendiri. Jika mereka menyinggung orang-orang di dalam lingkaran ini, kemungkinan mereka akan diblokir oleh lingkaran ini, dan mereka bahkan mungkin menjadi sasaran lingkaran ini.
jadi Hubi juga mengendarai harimau sekarang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia akan memotong semua, tidak mungkin untuk memotong semua bisnis di area ini. Xiao Churan awalnya ingin mengulangi cerita lama yang sama, menurut idenya, selama perusahaannya secara bertahap melihat peningkatan, Ye Chen secara bertahap dapat mengurangi bisnis membaca Feng Shui dan berhenti menyentuh aspek ini sebanyak mungkin. Tapi sekarang dia mendengar Ye Chen mengatakan itu, dia menyingkirkan kata-katanya dan berkata tanpa daya, sayang, maka kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Ye Chen tersenyum tipis dan mengangguk, jangan khawatir, istriku, aku akan melakukannya. Xiao Churan tersenyum penuh terima kasih dan berkata, sudah larut, cepatlah kembali ke kamarmu dan tidur. Bagus. Larut malam, ketika Ye Chen dan Xiao Churan berpelukan dan tidur bersama, seorang wanita berjalan keluar dengan lembut di halaman besar villa keluarga Song. Saat itu sudah pukul 1.30 pagi, tapi bukannya tidur, Ito Nanaeko keluar ke halaman sendirian, menemukan tempat yang kering dan duduk bersila di halaman sambil menatap langit berbintang. Konser Gu Qiuyi sangat mengejutkannya, dengan begitu banyak detail sehingga dia masih belum bisa melupakannya. Di konser, dia melihat kegilaan dan keberanian idolanya Gu Qiuyi untuk pertama kalinya, dan pada saat itu, kekagumannya pada Gu Qiuyi tumbuh. Setelah konser, dia berulang kali merenungkan masalah ini, selalu memiliki firasat bahwa orang yang Gu Qiuyi akui cintanya di tempat seharusnya adalah Ye Chen, yang telah dia cintai sejak lama. Namun, dia tidak bisa memikirkan petunjuk yang jelas untuk mendukung intuisinya. Dia telah mempelajari sesuatu tentang latar belakang Ye Chen, tetapi sekali lagi, informasi spesifik yang dia tahu tidak sedetail itu. Dia hanya tahu bahwa Ye Chen telah tumbuh sebagai anak yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan Jinling, dan kemudian bergabung dengan keluarga Jinling Xiao, pengalaman hidup yang tampak sangat biasa, dan bahkan memiliki beberapa nada tragis simpatik. Namun, dia tidak tahu bagaimana Ye Chen tumbuh dari menantu yang berlebihan menjadi master naga sejati Ye, yang dihormati oleh semua orang di Jinling, dan terlebih lagi, bagaimana Ye Chen bisa begitu kuat dan bahkan memiliki obat ilahi yang dapat digambarkan sebagai surga yang menentang. Salah satunya adalah menantu keluarga Xiao dan yang lainnya adalah naga sejati bumi. Kedua gambar ini hanyalah satu hari dan satu tempat, meninggalkan Ito Nana-chan dalam kebingungan untuk sementara waktu, tidak dapat memikirkannya, koneksi. Saat dia bingung, Song Wanting berjalan ke halaman dan perlahan mendekatinya, tersenyum dan bertanya, Nana-chan, kenapa kamu masih bangun terlambat? Ito Nana-chan balas menatapnya dan tersenyum, aku tidak bisa tidur, bagaimana denganmu, kakak menginginkan. Song Wanting mengangkat bahunya dan membalas senyumnya dengan hal yang sama, aku juga. Ito Nana-chan tersenyum tulus dan menghela nafas, kakak Wanting tidak bisa tidur, itu pasti karena Ye Chen Jun. Song Wanting sedikit tercengang, lalu juga tersenyum emosional, ayah. Sepertinya kita berdua memiliki alasan insomnia yang sama. Ito Nanaeko mengangguk dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, aku ingin tahu apakah pangeran tampan Gu Qiuyi yang mengaku cintanya di konser malam ini adalah Ye Chen Jun. Mata Song Wanting melebar dan dia berkata, aku memikirkan hal yang sama denganmu. Meskipun aku tidak punya bukti dan tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun, aku juga mencurigai masalah ini. Ito Nana-chan tidak menyangka Song Wanting memikirkan hal yang sama seperti dia, jadi dia buru-buru berkata, Sister Wanting, kamu selalu tinggal di Jinling, dan kamu mengenal Ye Chen Jun sebelumnya, bisakah kamu memberitahuku apa? Masa lalu Ye Chen Jun benar-benar seperti. Bab 3135. Mendengar pertanyaan Nana Ito, Song Wanting berkata dengan serius, sebenarnya saya hanya tahu sedikit tentang masa lalu Grandmaster Ye. Saya pertama kali bertemu dengannya tahun lalu di salah satu toko barang antik keluarga kami. Pada waktu itu Grandmaster Ye tidak terlalu terkenal di Jinling, hanya berlebihan, menantu dengan status keluarga yang sangat rendah. Pada titik ini, Song Wanting membalikkan kata-katanya dan berkata, tapi Tuan Ye masih muda. Namun dia menguasai teknik restorasi antik yang telah lama hilang, ini sangat mengejutkan saya. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa pria ini harus punya cerita yang tidak diketahui. Nanae Ito mengangguk, ada banyak hal mengejutkan tentang Ye Chen Jun, tetapi yang paling ingin saya ketahui adalah masa kecil Ye Chen Jun. Misalnya, dari mana tepatnya dia berasal, bagaimana dia menjadi yatim piatu,
apakah dia ditinggalkan oleh orang tuanya setelah dia meninggal? Lahir, atau dia dilahirkan tanpa orang tua, atau dia kehilangan mereka pada suatu saat dan itulah sebabnya dia menjadi yatim piatu. Song Wanting mengerutkan kening dan berpikir selama setengah hari. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya tidak begitu yakin tentang ini, sejujurnya. Ito Nanaiko menganalisis lagi, lihat, saudari Wanting, Gu Qiuyi mengatakan teman masa kecilnya, yang menghilang ketika dia berusia 5 atau 6 tahun, bekerja mundur dengan menjaga usia Qiuyi juga usia Ye Chenjun. Ye Chenjun akan berusia 7 atau 8 tahun itu, dan Gu Qiuyi berasal dari Yanjing, jadi ada logika dialektis yang sangat sederhana untuk ini, jika Ye Chenjun adalah penduduk asli Jinling, maka dia tidak mungkin berinteraksi dengan Gu Qiuyi ketika dia masih muda, jadi tentu saja dia bukan pangeran tampan Gu Qiuyi, yang membuktikan bahwa intuisi kita salah. Tapi, dengan logika yang sama, jika Ye Chenjun bukan penduduk asli Jinling, maka kemungkinan masalah ini sangat meningkat. Jika Ye Chenjun benar-benar pangeran tampan Gu Qiuyi, maka itu membuktikan bahwa Ye Chenjun seharusnya adalah penduduk asli Yanjing ketika dia masih kecil dan, terlebih lagi, dia seharusnya berusia sekitar 7 atau 8 tahun ketika dia datang ke Jinling. Song Wanting mengangguk setuju dan berkata, menurut ini, jika Tuan Ye juga kebetulan memasuki panti asuhan ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, maka garis waktu pada dasarnya akan cocok. Benar. Ito Nana-chan sibuk berkata, Sister Wanting, kamu memiliki koneksi dan kontak di Jinling, bisakah kamu meminta seseorang untuk memeriksa catatan yang relevan dari panti asuhan Jinling? Song Wanting memikirkannya dan berkata, memeriksa catatan seharusnya tidak menjadi masalah besar, tetapi jika Tuan Ye tahu bahwa kita sedang menyelidikinya, apakah Tuan Ye akan salah paham tentang kita? Lagi pula, Tuan Ye juga memiliki banyak masalah, berbagai kontak di Jinling, saya khawatir saya baru saja meminta seseorang untuk memeriksa sisi saya. Dia akan tahu tentang itu di sana. Itu benar, Ito Nana-chan memikirkannya dan menyibukkan diri. Ngomong-ngomong saudari Wanting, bukankah kamu membuat kesepakatan dengan istri Ye Chenjun untuk bekerja dengannya dalam beberapa proyek? Benar. Song Wanting mengangguk, ada apa? Ito Nanaiko sibuk berkata, kalau begitu kamu hanya perlu bertemu dengannya ketika kamu bertemu dengannya. Temukan kesempatan untuk menanyakan berapa umur Ye Chenjun ketika dia memasuki panti asuhan. Selama kamu bertanya secara halus, dia seharusnya tidak mencurigakan, maka kecurigaan kita ini akan hilang. Song Wanting segera setuju dan berkata, kalau begitu aku akan meminta Nyonya Ye untuk menemuiku di grup besok untuk mengobrol. Setelah mengatakan itu, Song Wanting menatap Ito Nana-chan lagi dengan sedikit kebingungan. Bertanya padanya, tapi, Nana-chan, menurutmu apa gunanya kita melakukan ini? Ito Nanaiko berkata dengan serius, Sister Wanting, arti dari masalah ini bagiku adalah karena aku mencintai Ye Chenjun tanpa pamrih dan dalam. Oleh karena itu, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Ye Chenjun, dan aku tahu bahwa ide ini sangat egois, tetapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Song Wanting menghela nafas pelan dan bergumam, siapa yang tidak seperti itu? Saya juga ingin tahu orang macam apa Tuan Ye, yang telah berulang kali menyelamatkan saya dari bahaya dan menghantui mimpi saya, sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia terdengar jauh lebih tegas. Membuka mulutnya, dia berkata, besok aku akan mencoba meminta petunjuk. Bab 3136. Keesokan harinya, dini hari, Ye Chen dan Xiao Churan bangun satu demi satu, mandi dan kemudian turun untuk sarapan. Menurut prosedur hari ini, Ye Chen akan mengantar Xiao Churan bekerja setelah makan, tetapi tempat kerjanya mungkin tidak terbatas, mungkin ke perusahaan, atau ke lokasi konstruksi grup di Hao. Atau mungkin itu adalah rumah tua yang Du Haixin bidik. Namun, setelah sibuk mengerjakan ponselnya saat Xiao Churan sedang makan, dia dengan bersemangat berkata kepada Ye Chen, sayang. Nona Song Wanting dari keluarga Song telah memintaku untuk pergi ke grup lagu untuk membicarakan kerja sama proyek. Ye Chen tidak merasa terkejut karena Song Wanting sudah membuat niat ini dengan sangat jelas kemarin. Menurut pendapat Ye Chen, alasan mengapa Song Wanting melakukan ini pasti karena dia juga berharap untuk membalas bantuannya kepada Xiao Churan dengan membantunya memulai bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia bertanya padanya,
Kalau begitu aku akan mengirimmu ke grup Song setelah makan malam nanti, atau haruskah aku pergi ke tempat lain? Ke grup lagu. Xiao Churan berkata tanpa ragu-ragu, Nona Song sekarang adalah ketua grup lagu, dan dia seharusnya dapat secara langsung mengambil keputusan tentang aspek kerjasama proyek ini, jadi saya harus mengobrol dengannya dan melihat apakah saya dapat memperolehnya, kerjasama di lapangan sesegera mungkin. Malan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Churan, kamu bekerja dengan grup lagu sekarang. Wah, itu terlalu mengesankan. Xiao Churan berkata, Bu, saya hanya akan mengobrol dengan Nona Song untuk melihat apakah ada kemungkinan kerjasama. Malan tertawa, jika presiden dari kelompok sebesar itu berinisiatif mengundang Anda untuk berbicara tentang kerjasama, apalagi yang perlu Anda pikirkan? Pasti akan berhasil. Dengan cara ini, perusahaan Anda akan berada di level lain. Petik 2. Xiao Churan berkata, kita harus mencari tahu setelah berbicara dengan Nona Song. Tanpa ragu, Malan berkata, jangan khawatir, Churan, ini pasti akan berhasil. Jangan lupa, Ye Chen telah melakukan Feng Shui untuk keluarga Song, dan Song Wanting bahkan datang ke rumah kami untuk memberi kami hadiah sebelumnya. Demi Ye Chen, bagaimana dia bisa membiarkanmu melakukan perjalanan tanpa bayaran? Ketika Malan mengatakan ini, suasana hati Xiao Churan menjadi sedikit gelap. Dia tahu bahwa Song Wanting ingin bekerja sama dengan dirinya sendiri karena wajah suaminya. Bahkan kerja sama grup di Hao sebelumnya, saya khawatir Wang Dongsui hanya memberikannya untuk dirinya sendiri karena wajah suaminya, yang membuat semangat wirausaha di hatinya sedikit banyak mengalami pukulan. Ye Chen dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xiao Churan dan tersenyum dan berkata dengan tenang, istri, pada kenyataannya, banyak bisnis hanya diperoleh dengan bantuan orang lain yang membantu perjodohan. Namun, apakah seseorang dapat melakukan bisnis atau tidak, baik dan memuaskan pihak lain masih tergantung pada kekuatan sendiri. Saya percaya bahwa sejauh menyangkut hal ini, kemampuan istri saya adalah yang terbaik. Xiao Churan tersenyum penuh terima kasih dan berkata dengan serius, terima kasih, suami. Setelah makan, Ye Chen mengemudikan mobil dan mengirim Xiao Churan ke grup lagu. Dia, di sisi lain, pergi sendirian ke grup di Hao karena dia punya janji dengan Su Ziyu dan He Zikyu untuk bertemu di grup di Hao. Xiao Churan diperlakukan dengan sangat sopan di grup lagu. Dia baru saja menyebutkan namanya ke resepsionis ketika Song Wanting menerima berita itu dan secara pribadi turun dari kantornya untuk menyambutnya, menyebabkan Xiao Churan agak tersanjung. Song Wanting mengundang Xiao Churan ke kantornya. Dia kemudian membuka pintu dan mengeluarkan rencana perencanaan untuk beberapa proyek konstruksi grup lagu dan berkata kepada Xiao Churan, Nyonya Ye, ini adalah proyek yang sedang kami persiapkan dan akan segera memulai konstruksi, dan rencana desain untuk tahap konstruksi sipil semua telah dirilis. Namun, rencana desain dekorasi selanjutnya masih ditender, jadi jika Nyonya Ye tertarik, semua proyek ini dapat diserahkan kepada perusahaan Anda untuk dilakukan. Xiao Churan terdiam karena kaget, karena proyek-proyek yang dibawakan Song Wanting ini. Total investasi bahkan melebihi 10,5 miliar dolar. Menurut standar industri konstruksi, biaya desain dari keseluruhan desain arsitektur umumnya mencapai sekitar 3% dari total biaya proyek, sedangkan biaya desain dekorasi interior umumnya menyumbang 1,5% atau kurang dari total biaya proyek. Jika rasio ini diterapkan, biaya desain untuk dekorasi interior proyek-proyek ini saja akan mencapai lebih dari 200 juta. Jika kita mendapatkan konstruksi juga, keuntungannya akan lebih dari 2 kali lipat. Bab 3137. Namun, Xiao Churan tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bekerja dengan grup lagu dalam proyek-proyek dengan total investasi puluhan miliar dolar dalam satu tarikan napas. Kekuatan keseluruhan perusahaannya saat ini masih jauh dari skala perusahaan desain besar, ditambah dia masih memiliki proyek untuk di Hao Group. Jadi energi yang bisa dia hemat bahkan lebih terbatas. Dari puluhan miliar dolar proyek yang dibawa oleh Song Wanting, Xiao Churan memperkirakan bahwa dia hanya bisa makan paling banyak seperlimanya. Namun, bahkan jika itu seperlima, itu masih sepotong kue yang sangat besar. Biaya desain saja hampir 40 juta. Sementara Xiao Churan bersemangat tentang ini, apa yang Song Wanting,
yang berlawanan dengannya, pikirkan adalah bagaimana memimpin percakapan ke Ye Chen dan tidak membiarkan Xiao Churan memiliki kecurigaan untuk mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Jadi, dia bertanya kepada Xiao Churan, Nyonya Ye, apakah menurut Anda perusahaan Anda dapat bekerja sama dengan grup Song dalam proyek-proyek ini? Xiao Churan berkata dengan serius, Nona Song. Perusahaan kami dapat melakukan semua proyek ini, saya hanya sedikit tidak yakin, apakah proyek Anda ini akan dimulai pada saat yang bersamaan. Song Wanting menjelaskan, pada dasarnya, semua proyek ini telah disiapkan dan diluncurkan satu demi satu, tetapi dengan begitu banyak proyek, garis waktunya harus diperpanjang hingga setengah tahun atau bahkan 1 tahun atau lebih, sehingga akan lebih mudah untuk Anda untuk mengatur waktu dan energi Anda, jika semua proyek ini diluncurkan dalam periode waktu yang sangat intensif, saya khawatir Anda tidak akan dapat mengatasinya. Petik 2. Apa yang awalnya dikhawatirkan oleh Xiao Churan adalah bahwa perusahaannya tidak memiliki cukup tenaga kerja dan energi untuk menghabiskan begitu banyak proyek kerjasama sekaligus, tetapi jika, menurut Song Wanting, proyek-proyek ini akan diluncurkan satu demi satu dalam waktu 6 bulan ke depan, setahun, maka dia akan punya banyak waktu untuk mengatur pasukannya. Dengan cara ini, mungkin tidak mustahil untuk mengambil semua proyek ini, atau mengambil sebagian besar dari mereka. Jadi, dia bertanya kepada Song Wanting, Nona Song, apakah Anda akan mengambil semua proyek ini dan bekerja dengan kami? Ya, Song Wanting berkata dengan sangat murah hati, selama Anda tertarik, Nyonya Ye, semua proyek dapat diberikan kepada perusahaan Anda untuk dilakukan, jika Anda dapat melakukannya sendiri. Kemudian Anda dapat melakukannya sendiri, jika Anda tidak bisa lakukan sendiri, lalu Anda bisa mensubkontrakkannya sepenuhnya kepada orang lain, dan kemudian Anda bisa mendapatkan selisih harga dari tengah. Xiao Churan benar-benar tidak menyangka Song Wanting begitu murah hati. Di masa lalu, untuk proyek semacam ini, setiap perusahaan pihak B harus berebut bagian. Itu seperti grup Xiao di masa lalu, untuk mendapatkan proyek $30 juta dari grup Dihao, seluruh keluarga harus mengadakan pertemuan mobilisasi. Dan jauh di lubuk hati semua orang masih belum ada harapan. Namun, Song Wanting telah langsung mengirimkan bagian yang begitu besar langsung ke Xiao Churan, yang membuatnya sedikit kewalahan untuk sesaat. Lagi pula, ini bukan lagi kue yang jatuh dari langit, ini adalah berlian yang jatuh dari langit. Jadi, dia sedikit kewalahan dan bertanya, Nona Song, hadiah besar Anda ini terlalu berat, saya benar-benar malu. Song Wanting tersenyum, Nyonya Anda dan saya tidak boleh begitu sopan, Tuan Ye telah membantu keluarga kami berkali-kali sebelumnya dan bahkan menyelamatkan hidup saya, kakek saya dan saya berhutang banyak padanya. Jadi selama Anda merasa baik-baik saja dengan ini, proyek, Nyonya Ye, saya bisa menyerahkan semuanya kepada Anda. Bab 3138. Xiao Churan bertanya dengan heran, Nona Song, kamu bilang suamiku menyelamatkan hidupmu. Kenapa aku belum pernah mendengarnya menyebutkannya sebelumnya? Song Wanting menjelaskan, begitulah. Ketika saya pertama kali mendengarkan seorang penipu dari Hong Kong, saya secara tidak sengaja mengubah feng shui rumah saya menjadi perangkap naga dan hampir mengalami kecelakaan besar. Hanya berkat saran guru Ye saya mampu mengubah bahaya menjadi sukses. Song Wanting kemudian memberitahu Xiao Churan tentang bagaimana dia telah ditipu oleh Master Lai Hong Kong palsu karena nasib buruknya, dan bagaimana pria bernama Lai telah dikenali oleh Ye Chen, dan akhirnya bagaimana Ye Chen membantunya memecahkan masalah formasi naga. Xiao Churan tercengang saat dia mendengarkan. Dia awalnya berpikir bahwa apa yang disebut praktik feng shui suaminya kurang lebih adalah tipuan. Tapi sekarang, setelah mendengar perkenalan Song Wanting, dia mengerti. Ternyata rangkaian hal-hal Ye Chen bukan hanya kepala palsu, tetapi benar-benar memiliki efek praktis. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di masa lalu, saya sangat khawatir bahwa sifat pembacaan feng shui suami saya untuk orang lain adalah semacam penipu. Takut orang-orang itu akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengannya lagi, tapi sekarang setelah mendengarmu berkata begitu, aku jauh lebih tenang. Song Wanting tersenyum dan berkata dengan sangat serius, ada perbedaan besar antara Grandmaster Ye dan para penipu itu. Grandmaster Ye memiliki bakat nyata, dan itulah sebabnya semua orang menjunjung tinggi dia. Berbicara tentang ini,
Mata Song Wanting bersinar dengan sedikit esensi saat dia berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong Nyonya Ye, saya selalu ingin tahu seperti apa asal dan penguasaan Tuan Ye, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin? Dia begitu mahir dalam begitu banyak keterampilan yang mendalam. Xiao Churan dengan serius menjawab, saya tidak akan berbohong kepada Anda, Nona Song, sejauh yang saya tahu, suami saya tidak memiliki penguasaan apapun, dan dia kehilangan orang tuanya pada usia dini dan menjadi yatim piatu. Adapun di mana tepatnya dia mempelajari keterampilan ini, saya tidak terlalu yakin. Song Wanting segera bertanya dengan halus, Nyonya Ye, Anda mengatakan Tuan Ye bahwa dia kehilangan orang tuanya pada usia yang sangat dini. Maka ada kemungkinan keterampilan ini diturunkan kepadanya oleh orang tuanya sebelum dia kehilangan mereka. Jika dia adalah bakat alami, bukan tidak mungkin dia belajar sesuatu di usia muda. Xiao Churan tidak tahu apa maksud Song Wanting dan berkata dengan bodoh, tapi Ye Chen baru berusia 8 tahun ketika dia memasuki panti asuhan, jadi bahkan jika seorang anak berusia 8 tahun berbakat, dia tidak bisa mempelajari keterampilan yang mendalam. 8 tahun. Hati Song Wanting terkejut dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Tuan Ye benar-benar memasuki panti asuhan ketika dia berusia 8 tahun? Ya, Xiao Churan mengangguk dengan pasti dan berkata, dia telah memberitahuku tentang ini berkali-kali sebelumnya. Menurutnya, orang tuanya mengalami kecelakaan ketika dia berusia 8 tahun dan dia tidak memiliki keluarga lain di dunia. Jadi dia diadopsi oleh panti asuhan dan tinggal di sana sampai dia dewasa. Song Wanting memikirkan kembali berbagai detail yang telah dianalisis Ito Nana-chan tadi malam dan berseru dalam hatinya, sekarang, waktu Tuan Ye memasuki panti asuhan dan waktu ketika Gu Qiuyi memulai pencariannya akan pangeran tampan hampir sama persis, lalu ini bahkan lebih membuktikan bahwa Tuan Ye adalah pangeran tampan dari Gu Qiuyi. Ini juga membuktikan bahwa Grandmaster Ye sama sekali bukan dari Jinling, tetapi dari Yanjing. Terlebih lagi, Gu Qiuyi bukan hanya seorang bintang. Banyak orang tahu bahwa latar belakang keluarganya sangat kuat, itu adalah keluarga Gu yang dapat menempati peringkat 5 besar di Tiongkok. Dan dia adalah satu-satunya putri Gu Yanzong, ketua dari grup Gu. Fakta bahwa Grandmaster Ye dapat bertunangan dengan seorang gadis kulit putih kaya seperti Gu Qiuyan sejak usia muda hanya membuktikan bahwa Grandmaster Ye sendiri juga dari keluarga terkenal. Dan jika kita melihat negara, tidak banyak keluarga besar yang dapat menandingi keluarga Gu. Dan di Yanjing, ada lebih sedikit keluarga besar seperti itu, hanya keluarga Su dan keluarga Ye. Petik 2. Memikirkan hal ini, hati Song Wanting berdegup kencang dan pertanyaan jauh di lubuk hatinya berangsur-angsur menjadi jelas, kamu keluarga Tuan Ye. Mungkinkah itu? Bab 3139. Apa yang membuat Song Wanting menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres adalah bahwa setelah semua petunjuk ini telah dibersihkan dan semuanya cocok dengan Ye Chen, nama keluarga Ye Chen seperti bukti terakhir yang mengunci semua petunjuk, membuatnya langsung tidak ada lagi memiliki keraguan tentang tebakannya. Dia berpikir dalam hati, jadi sepertinya Tuan Ye pasti tuan muda dari keluarga Ye di Yanjing, dan keluarga Ye pasti sangat dekat dengan keluarga Gu saat itu. Jadi ketika kedua anak itu masih kecil, hanya di tengah-tengah ini beberapa perubahan terjadi pada Tuan Ye, sehingga dia jatuh ke Jinling dan menjadi yatim piatu. Saat dia memikirkan hal ini, seluruh hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Di masa lalu, dia merasa bahwa Ye Chen adalah model seorang pria yang berasal dari latar belakang akar rumput, tetapi telah berhasil membuat comeback berdasarkan kemampuannya sendiri. Dan atas dasar inilah bahwa jauh di lubuk hatinya dia telah selalu merasa bahwa dia tidak kalah dengan Ye Chen dalam segala hal. Setidaknya, dia berasal dari latar belakang yang lebih baik darinya dan dilahirkan dengan peringkat sosial yang lebih tinggi darinya. Song Wanting tidak bermaksud meremehkan Ye Chen dengan cara apapun. Dia hanya menggunakan pandangan ini untuk menghibur dirinya sendiri dan membuat dirinya merasa bahwa dia tidak berada di luar jangkauan Ye Chen. Tapi sekarang dia menyadari bahwa bukan hanya asalnya sendiri tidak lebih baik dari Ye Chen, sebaliknya. Asal-usulnya sendiri hanya 100.000 mil lebih buruk daripada Ye Chen. Kekuatan keseluruhan keluarga Ye di Yanjing lebih dari 10 kali lebih kuat dari keluarga Song. Jika pangkalannya kecil, 10 kali, tampaknya tidak terlalu besar perbedaannya, tetapi jika pangkalannya cukup besar, perbedaannya hanya menakutkan. Sederhananya,
jika satu anak memiliki satu lollipop di tangannya dan anak lain memiliki 10, perbedaan 10 kali lipat tidak ada apa-apanya, dan orang tua hanya perlu memberikan beberapa dolar untuk membantu anak itu mengejar ketinggalan. Tetapi jika itu adalah keluarga Anda dengan satu suite di area lokal dan yang lain dengan 10, kesenjangannya terlalu besar untuk diatasi oleh banyak orang. Terlebih lagi, kita berbicara tentang aset senilai 100 miliar dolar di sini, dan kesenjangan antara itu dan tingkat aset 1 triliun dolar lebih dari sekadar urutan besarnya yang lebih buruk. Pada saat inilah rasa rendah diri Song Wanting mencapai puncaknya dalam sekejap, dan sekarang dia merasa bahwa dia memiliki kesenjangan besar dengan Ye Chen dalam segala hal, dan hampir tidak ada harapan baginya dengan Ye Chen. Pada saat ini, Xiao Churan, yang tidak menyadari perubahan batin Song Wanting, melihat bahwa Song Wanting tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berpikir bahwa Song Wanting tidak terlalu tertarik dengan topik suaminya. Dia tinggal di panti asuhan sampai dia berusia 18 tahun, dan kemudian dia keluar untuk bekerja untuk mendapatkan uang, dan dia melakukan semua pekerjaan kotor itu. Dan hanya sebagian kecil dari uang yang diperolehnya dari pekerjaan paruh waktu dihabiskan untuk dirinya sendiri, dan hampir semua sisanya disumbangkan ke panti asuhan untuk membantu adik-adik di sana. Song Wanting mengangguk dengan lembut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, "Sejujurnya, saya sangat mengagumi Grandmaster Ye. Dengan latar belakang seperti dia masih bisa sangat menderita dalam diam." Begitu kata-kata Song Wanting keluar dari mulutnya. Kemudian dia segera menyesalinya. Dia tahu bahwa Xiao Churan sama sekali tidak tahu identitas asli Ye Chen, jadi dia takut sentimen yang baru saja dia katakan akan membuat Xiao Churan menemukan akhirnya. Tapi Xiao Churan bahkan tidak berpikir ke arah itu. Dia berpikir bahwa Song Wanting telah berbicara tidak pada tempatnya. Dia buru-buru berkata, "Faktanya, alasan mengapa Ye Chen sangat menderita adalah karena dia berasal dari latar belakang yang begitu miskin dan kehilangan orang tuanya pada usia yang sangat dini. Jika dia bisa memiliki keluarga yang lengkap seperti orang biasa, maka dia mungkin akan memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini." Bab 3140. Menyadari bahwa Xiao Churan tidak menyadari kesalahannya, Song Wanting buru-buru mengangguk dan setuju, "Kamu benar, Nyonya Ye, akulah yang mengatakannya salah." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengambil dokumen. Dia menyerahkannya kepada Xiao Churan dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Ye, Anda dapat kembali dan melihat baik-baik ketiga proyek ini. Ini adalah proyek pertama yang akan kita mulai sekarang. Jika tidak ada masalah pada pihak Anda, kami dapat menandatangani perjanjian kerja sama terlebih dahulu." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Ya, Nona Song. Saya akan mengambil kembali bahan-bahan ini dan membacanya dengan cermat hari ini, lalu memikirkan rencana yang layak dan kami akan berkomunikasi secara rinci ketika saatnya tiba." "Tidak masalah." Song Wanting mengeluarkan kartunya sendiri. Menyerahkannya kepada Xiao Churan, dia berkata, "Nyonya Ye, ini memiliki informasi kontak saya, sehingga Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika nyaman." "Bagus." Xiao Churan sibuk berdiri. Dia berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu pekerjaan Nona Song, kami akan saling menghubungi melalui telepon jika ada masalah." "Oke." Song Wanting mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kepada Xiao Churan dan berkata, "Selamat bekerja sama." Xiao Churan mengangguk, "Selamat bekerja sama." Song Wanting juga berdiri dan tersenyum, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu keluar." Setelah mengirim Xiao Churan keluar dari kantornya dan mengucapkan selamat tinggal, Song Wanting segera kembali ke kantornya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ito Nana-chan. Pada saat ini, Ito Nana-chan sedang menunggu tanggapan Song Wanting di villa keluarga Song, karena dia tahu bahwa Song Wanting akan bertemu dengan Xiao Churan pagi ini. Jadi dia juga mengharapkan Song Wanting dapat mengekstrak beberapa informasi yang berguna dan penting dari mulut Xiao Churan. Karena itu, begitu panggilan masuk, dia segera mengangkat dan bertanya, "Bagaimana kabar kakak mau?" Song Wanting langsung ke intinya dan berkata, "Kai Si, saya menduga bahwa Tuan Ye, kemungkinan besar, adalah tuan muda dari keluarga Ye di Yanjing." Dengan itu, Song Wanting kemudian mengulangi percakapan yang baru saja dia lakukan dengan Xiao Churan. Mengulanginya ke Ito Nana-chan. Keluarga Yanjing Ye. Setelah mendengar apa yang dia katakan, seluruh orang Ito Nanaeko tersambar petir. Beberapa waktu yang lalu,
Baik keluarga Su dan keluarga Ye telah mendekati keluarga Ito satu demi satu, berharap untuk memulai kerjasama pengiriman laut dengan keluarga Ito. Jadi Ito Nanaeko mengenal baik keluarga Ye dan keluarga Su dengan relatif baik. Dia tahu bahwa kekuatan keluarga Ye hampir mencapai puncak piramida di Tiongkok, dan bahwa keluarga Su dulunya sedikit lebih kuat daripada keluarga Ye, tetapi sekarang keluarga Su telah melepaskan seluruh grup pelayaran laut ke Suziyu. Jadi kekuatan keseluruhan keluarga Su saat ini mungkin setara dengan keluarga Ye, dan bahkan mungkin secara samar-samar dilampaui oleh keluarga Ye. Jika Ye Chen adalah tuan muda dari keluarga Ye, itu berarti bahwa Ye Chen sebenarnya adalah kerabat darah langsung dari salah satu keluarga papan atas di Tiongkok. Ini jauh dari latar belakang aslinya sebagai seorang yatim piatu. Untuk sesaat, di dalam hatinya, Ito Nanaeko juga merasakan perasaan rendah diri yang kuat. Awalnya, dia, seperti Song Wanting, memiliki sedikit perasaan superioritas dari latar belakang keluarganya jauh di lubuk hati. Dia selalu merasa bahwa dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Ye Chen dalam banyak aspek, tetapi setidaknya, dia masih seorang gadis besar dari keluarga besar. Tapi sekarang sepertinya, tidak hanya Ye Chen tidak lebih buruk dari dirinya dalam hal ini, tetapi sebaliknya, dia juga seorang tuan muda dari keluarga yang lebih besar. Dalam satu gerakan, dia telah menghancurkan dan mengambil alih satu-satunya keuntungannya. Untuk sementara, kedua gadis itu diam di telepon. Setelah waktu yang lama, Ito Nana-chan lah yang pertama memecah kesunyian dan berbicara, "Kakak menginginkan, saya sebelumnya telah menyelidiki keluarga Su dan keluarga Ye ketika mereka ingin bekerja sama dengan keluarga kami. Setelah menyelidiki sebentar beberapa dari keadaan kedua keluarga ini, tampaknya di antara putra setengah baya dari keluarga Ye di generasi ini, memang ada satu orang yang hilang dari dunia sejak lama. Jika Ye Chenjun benar-benar tuan muda dari keluarga Ye, kemungkinan besar dia adalah putra orang ini."